Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memuat variabel berpangkat dengan pangkat tertingginya adalah 2. Oke, nah kita masuk ke contoh. Misalkan x kuadrat ditambah dengan 4x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini merupakan contoh dari persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini terdiri atas variabel berpangkat. Ingat ya, variabelnya harus sama. Kalau seandainya variabel x, maka semuanya harus x. Kalau y, maka semuanya pun harus y. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 2 ini. Ini x pangkat 2, yang ini x-nya pangkat 1. Yang ini x-nya pangkat 0. Karena x pangkat 0, maka tidak perlu ditulis karena x pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, ini contoh dari persamaan kuadrat. Contoh lagi, yaitu 2x kuadrat dikurang 3x sama dengan 4x ditambah 5. 2x kuadrat dikurang 3x sama dengan 4x ditambah 5. Nah, ini contoh dari persamaan kuadrat berikutnya. Kenapa? Karena ini ada persamaan yang memuat variabel x, kemudian pangkat tertingginya adalah 2. Bilangan-bilangan yang berada di depan ini, di depan variabel ini, kemudian ini namanya adalah koefisien. Koefisien dari variabel x pangkat 2. 4 ini koefisien dari variabel x. 2 ini koefisien dari variabel x pangkat 2. Negatif 3 koefisien dari x. Nah, kemudian bilangan yang tidak memiliki variabel ini namanya konstanta. Konstantanya adalah negatif 5. Nah, seperti itu ya. Oke, contoh lagi. Misalkan 100 dikurang 16x kuadrat sama dengan 0. Apakah ini suatu persamaan kuadrat? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di sini terdapat persamaan yang mengandung variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, pertanyaannya, berapakah koefisien dari variabel x pangkat 2? Jawabannya adalah negatif 16. Berapakah konstantanya? Lihat, bilangan yang tidak memiliki variabel, yaitu 100. Nah, 100 ini merupakan konstanta. Contoh lagi, dari persamaan kuadrat yaitu 9 dikurang 12y dikurang dengan y kuadrat sama dengan 0. Ini adalah suatu persamaan kuadrat. Oke, ini saya tulis bentuk koefisien y pangkat 2-nya adalah negatif 1, koefisien dari y-nya adalah negatif 12, dan konstantanya yaitu 9. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki bentuk umum. Apa bentuk umum dari persamaan kuadrat? Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah c sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, di mana A-nya ini tidak boleh 0. Kemudian A, B, dan C itu suatu bilangan real ya, anggota dari bilangan real. Jadi kalau kita menemukan bentuk seperti ini namanya persamaan kuadrat. Atau kalau kita menemukan bentuk seperti ini kan persamaan kuadrat. Tetapi kalau seandainya kita diminta untuk merubah ke bentuk umum, maka kita harus merubahnya menjadi bentuk seperti ini. Ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c sama dengan 0. Karena ini belum merupakan bentuk umumnya. Artinya variabel dengan pangkat tertinggi harus berada di depan, disusul dengan variabel pangkat terendahnya. Baru konstanta berada di terakhir. Nah, yang ini misalkan variabel pangkat tertingginya kan y kuadrat. Maka kalau kita rubah ke dalam bentuk umumnya menjadi negatif y kuadrat, kemudian min 12y, kemudian konstantanya 9, berarti tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini udah menjadi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Contoh ya, misalkan di sini ada suatu persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Artinya, ketika kita diminta untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita harus menentukan nilai dari x ini. Nah, kalau nilai x ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, memenuhi sama dengan 0, maka itu merupakan akarnya. Nah, misalkan kita masukkan x-nya misalnya 1 nih.
1 masukkan ke dalam X kuadrat. Berarti 1 kuadrat dikurang 49. Apakah sama dengan 0? Ya, 1 kuadrat dikurang 49 itu adalah negatif 48 ya. Nah, negatif 48 ini apakah sama dengan 0? Ternyata tidak. Berarti ini bukan penyelesaiannya atau bukan akar dari persamaan kuadrat. Contoh lagi nih, kita masukkan X-nya negatif 1 ya. Berarti masukkan ke dalam persamaan ini menjadi negatif 1 kuadrat dikurang 49. Apakah dia sama dengan 0? Negatif 1 pangkat 2 itu adalah 1, karena negatif 1 kali negatif 1 berarti 1 kan. 1 dikurang 49 sama nih, negatif 48. Apakah sama dengan 0? Tidak, negatif 48 itu tidak sama dengan 0. Berarti negatif 1 itu bukan penyelesaiannya atau bukan akar dari persamaan kuadrat ini. Contoh lagi, misalkan X-nya sama dengan 2 ya. Masukkan ke dalam persamaan X kuadrat dikurang 49. Berarti 2 kuadrat ya dikurang 49. Apakah sama dengan 0? 2 kuadrat itu adalah 4. 4 dikurang 49 berarti negatif 45. Apakah sama dengan 0? Ternyata tidak. Negatif 45 itu tidak sama dengan 0. Berarti 2 juga bukan merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, coba kita masukkan X-nya sama dengan 7 ya. 7 ke dalam sini. Berarti 7 kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Apakah sama dengan 0? 7 kuadrat itu adalah 7 kali 7, yaitu 49. Dikurang 49. Apakah sama dengan 0? Jelas, 49 dikurang 49 itu adalah 0. Berarti 0 sama dengan 0. Berarti 7 itu memenuhi persamaan. Artinya 7 ini adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Contoh lagi, X sama dengan negatif 7. Masukkan ke dalam persamaannya, berarti negatif 7 kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Negatif 7 kuadrat itu adalah 49. Dikurang 49. Apakah sama dengan 0? Iya. 49 dikurang 49 adalah 0. Berarti memenuhi kan? 0 sama dengan 0. Artinya negatif 7 ini merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita mau menentukan dengan cara mensubstitusi atau memasukkan bilangan-bilangan ke dalam persamaan, tentu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Nah, maka dari itu kita gunakan cara-cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 cara dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu adalah memfaktorkan. Kemudian yang kedua itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan cara rumus ABC. Ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Oke, contoh untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Misalkan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kalau kita mau menentukan X ini dengan cara substitusi satu-satu kan itu panjang ya dan lama sekali gitu. Nah, kita gunakan dengan cara memfaktorkan. Kalau seandainya bentuknya seperti ini, artinya A-nya ini adalah 1 ya. Ini kan ada 1 nih. Ketika A-nya 1, maka cara menyelesaikannya mudah. Kita lihat. Ini adalah A, kemudian ini adalah B-nya, kemudian ini adalah C-nya. Oke, perhatikan C-nya. C-nya adalah di sini ya. C-nya negatif 5. Kita tulis dulu. Abaikan tandanya, 5. Oke. Nah, kemudian faktor dari 5 itu kan 1 dan 5 ya. Cuman 2 ini gitu. Artinya 2 bilangan kalau kita kalikan akan menghasilkan 5 itu cuman 1 dikalikan 5. Nggak ada bilangan yang lain ya, bilangan bulatnya. Selanjutnya adalah kita lihat di sini di C ini tandanya negatif ya. Nah, artinya kalau negatif berarti 2 bilangan ini akan kita kurangkan. Tapi kalau di sini tandanya positif, maka 2 bilangan ini kita jumlahkan. Oke. Berarti ini dikurang, ini negatif berarti kita akan mengurangkan ya. Artinya kalau kita kurangkan maka akan menghasilkan B. Ingat ya, ini kalau kita kurangkan akan menghasilkan B. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 4.
Berarti berapa pengurangannya? Apakah 5 dikurang 1? 5 kurang 1 itu sama dengan 4? Bukan ya. 5 kurang 1 adalah 4. Sekarang 1 dikurang 5, yaitu negatif 4. Berarti yang memenuhi ini ya. Sehingga ini bisa kita buat menjadi X tambah 1 dikalikan dengan X, tandanya ya, sama dengan 0. Oke, berarti X-nya ini kan, tambah 1 sama dengan 0, atau X dikurang 5 sama dengan 0. Oke, ini menjadi X sama dengan, kalau kita pindahkan ke sini ya, bahasanya kan kalau seandainya dipindah ruas misalkan seperti itu, maka plus jadi min. Atau ini kalau saya pindahkan ke sini jadi positif 5. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita sudah menemukan nih nilai X-nya, yaitu X negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, ini merupakan akarnya, akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi, akar persamaan kuadrat adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, kalau seandainya yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 4, X dikurang 5 sama dengan 0, maka HP-nya itu adalah himpunan ya. Ingat himpunannya yaitu nih, yaitu negatif 1 dan 5, atau himpunan yang beranggotakan negatif 1 dan 5. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Misalkan nih, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 cara ya, dimana 3 cara ini cara yang sesuai dengan konsepnya atau cara panjangnya, kemudian cara sedangnya dan cara mudahnya ya, atau cara cepatnya gitu. Nah, yang pertama adalah dengan cara panjangin dulu. Kita lihat di sini A-nya ternyata tidak sama dengan 1 ya. A-nya di sini adalah 2. Karena A-nya ini tidak sama dengan 1, maka langkah pertama kita harus mengalihkan dulu. Kalikan A dengan C. Ini A, ini B, ini C ya. Nah, langkah pertama kita kalikan dulu A dengan C-nya. Artinya 2 dengan 2 kita kalikan akan menghasilkan 4 ya. 2 kali 2 adalah 4. Oke, setelah itu baru kita tentukan faktor dari 4 atau berapa kali berapa yang menghasilkan 4, yaitu 1 dikali 4, terus 2 dikalikan dengan 2. Ada 2 ya, 1 4 dan 2 2. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, selanjutnya kita lihat di sini tandanya plus. Berarti kalau plus itu kita akan menjumlahkan dua bilangan ini. Nah, kalau dijumlahkan akan menghasilkan negatif 5. Apakah 1 dengan 4 atau 2 dengan 2? Nah, yang paling mendekati adalah 1 dengan 4 ya. Karena 1 tambah 4 itu adalah 5. Tapi yang diminta adalah negatif. Maka biar menjadi negatif, yaitu 1 dan 4 ini kita rubah tandanya menjadi negatif 1 ditambah negatif 4. Berapa negatif 1 tambah dengan negatif 4? Yaitu negatif 5. Ini kan, ini hasilnya gitu. Sama ya, udah menghasilkan B. Nah, selanjutnya kita tulis nih. Tulis lagi 2x kuadrat, kemudian negatif 1 ya, berarti ini tulis min x, nggak usah ditulis satunya karena di sini udah ada 1 kan. Kemudian min 4x tambah 2 sama dengan 0. Nih kalau kalian perhatikan ya, ini negatif 1 dikurang 4 itu kan menghasilkan ini negatif 5 ya kan. Nah, selanjutnya kita kelompokkan 2x kuadrat dikurang x, kumpulin ya, ditambah dengan ini min 4x tambah 2 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan 2x kuadrat dikurangkan dengan x, ini faktornya adalah x, x-nya keluar kan, 2x dikurang 1. X kali 2x adalah 2x kuadrat, x dikali 1 adalah x ya, tandanya min. Ditambah sama ini kita faktorkan juga ya. Apa faktornya? Faktornya adalah, ingat ya, ini harus sama nanti. Langsung aja kita tulis dulu di sini.
2x. Biar mudah nih kita tulis dulu. Nah baru berapa kali 2x akan menghasilkan min 4x, yaitu min 2. Ya kan? Ini min 2. Min 2 kali 2 x adalah min 4x. Min 2 dikali min 1 adalah plus 2. Ini positif 2. Tandanya sama dengan 0. Baru setelah itu ambil x dan min 2. Karena ini sama ya, ambil salah satunya, yaitu 2x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga x dikurang 2 sama dengan 0, atau 2x dikurang 1 sama dengan 0 juga. Sehingga diperoleh ini, x sama dengan 2 kan. Nah, yang ini x-nya adalah, pindahin jadi 1 kan, negatif jadi positif, x sama dengan setengah. Nah, jadi x1-nya ini adalah 2, x2-nya adalah setengah, atau HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah setengah dan 2. Himpunan yang beranggotakan setengah dan 2 nih. Oke, kita tulisnya dari yang terkecil ya. Walaupun ini kita buat x1, x2, tapi mengurutkannya adalah dari yang terkecil terlebih dahulu, setengah dan 2. Ini cara panjangnya. Nah, sekarang kita gunakan cara yang lebih cepat ya. Langkah pertama sama nih, lihat. Kalikan dulu A dengan C, akan diperoleh 4 kan tadi. Ya, faktornya udah dicari, yaitu 1, 4, dan 2. Nah, kita lakukan sama, yaitu penjumlahan ya. Sampai dengan tahap ini sama ya, yaitu negatif 1 dan negatif 4. Ini kan, yang kalau kita jumlahkan akan menghasilkan ini B, yaitu negatif 5. Tulis lagi aja nih, akan menghasilkan negatif 5 kalau dia dijumlahkan. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita tulisnya gini. Karena ini 2x, maka tulis 2x. Ini juga 2x ya. Faktornya tadi adalah negatif 1 dan negatif 4, maka ini min 1, ini min 4. Sama dengan 0 ya. Kemudian karena A-nya adalah 2, maka kita buat di sini dibagi 2. Oke, kalau sudah dibagi 2, kita lihat di sini yang bisa dibagi 2 yang mana. Ternyata bilangan yang ini kan. Ini habis dibagi 2. Jadi 1, ini jadi 2. Sehingga diperoleh 2x kurang 1. 2x kurang 1. Yang ini jadi 1x ya, atau x aja dikurang 2. Sama dengan 0. Maka diperoleh nih 2x kurang 1 sama dengan 0. Atau x dikurang 2 sama dengan 0. Maka diperolehlah 2x sama dengan 1. X sama dengan setengah. Ya kan? Yang ini jadi x sama dengan 2. X1, x2. Sama kan? 2 dan setengah, 2 dan setengah. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan setengah dan 2. Nah, ini cara yang agak simpel ya. Nah, sekarang cara yang paling cepatnya. Tadi faktor dari 4 adalah nih kan. Artinya kalau kita jumlahkan akan menghasilkan negatif 5, yaitu negatif 1 dan negatif 4. 2 ini. Ya kan, ketemu 2 ini. Nah, kalau sudah ketemu 2 ini, maka langsung kita buat saja ya. X1, yang ini X2. X1, X2. Ini ambil dari 2 buah bilangan ini, tapi tandanya dirubah. Ini jadi 1, yang ini jadi 4. Ini kan negatif tadi, jadi positif, yang ini jadi positif juga. Tapi kalau di sini tandanya positif, maka rubah menjadi tanda negatif. Oke, kalau sudah seperti itu, maka dibagi dengan dibagi dengan A-nya. A-nya kan 2 ya. Berarti sini bagi 2, ini bagi 2. Ini jadi setengah, 4 bagi 2 adalah 2. Ketemu nih, X1-nya setengah, X2-nya adalah 2. Jadi HP-nya adalah himpunan yang beranggotakan setengah dan 2.
Nah, seperti ini. Oke, yang penting kalian paham dulu konsepnya. Setelah itu terserah mau pakai cara yang mana seperti apa. Mau pakai cara yang mana juga terserah kalian. Nah, sekarang latihan ya. Ini latihannya yaitu tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat dikurang 16x ditambah 15 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah 4x kuadrat ditambah dengan 12x ditambah dengan 5 sama dengan 0. Tentukan HP-nya dengan cara memfaktorkan. Oke, cukup di sini ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Silakan dipelajari lebih dalam lagi contoh-contoh soal yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.